Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu menjelang pengangkatan P3K 2024. Menpan RB pastikan dua kategori tenaga honorer ini tidak bisa diangkat menjadi ASN. Untuk mengetahui kategori tenaga honorer apa saja, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Jelang pengangkatan P3K 2024, Menpan RB pastikan dua kategori tenaga honorer ini tidak bisa diangkat menjadi ASN, baik itu P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Saat ini tenaga honorer tengah menunggu waktu untuk diangkat sebagai P3K dan menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN. Diketahui pengangkatan P3K menjadi amanat yang resmi tercantum di dalam Undang-Undang ASN 2023 terkait dengan penataan tenaga honorer. Menpan RB Rini Widiantini juga mengungkap bahwa penataan tenaga honorer telah menjadi salah satu fokus dalam program 100 Hari Kabinet Merah Putih. Nantinya, penataan tenaga honorer akan dilakukan melalui tahap tes seleksi P3K yang resmi dibuka oleh pemerintah. Dilansir dari laman menpan.go.id, pemerintah akan memberikan kuota seleksi P3K tahun 2024 sebanyak 100% untuk tenaga honorer. Artinya, semua formasi di seleksi P3K tahun 2024 ini khusus untuk para tenaga honorer. Jadi tidak membuka untuk umum. Jelang pengangkatan P3K 2024, ternyata ada beberapa kategori tenaga honorer yang justru tidak akan bisa diangkat menjadi ASN. Lalu apa saja kategori tenaga honorer yang dipastikan tidak bisa diangkat menjadi P3K dan sebagai bagian dari ASN? Menurut kebijakan di dalam Peraturan Menpan RB Nomor 6 Tahun 2024, Pasal 25, terdapat dua kategori tenaga honorer yang dipastikan tidak bisa diangkat menjadi P3K. Dua kategori tenaga honorer yang dipastikan tidak bisa diangkat menjadi P3K tahun 2024 oleh Menpan RB yaitu sebagai berikut. 1. Kategori tenaga honorer yang melamar lebih dari satu instansi
atau jenis pengadaan maupun satu jenis jabatan P3K. Kemudian yang kedua, kategori tenaga honorer yang melamar P3K memakai dua nomor identitas kependudukan yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 6 Tahun 2024, dua kategori tenaga honorer dengan ini tidak bisa diangkat menjadi P3K karena dianggap melanggar peraturan. Bahkan, pelanggaran tersebut tergolong fatal karena telah memasukkan identitas diri sehingga mungkin tidak hanya diseleksi P3K di tahun ini, mungkin di tahun-tahun berikutnya mungkin tidak bisa mengikuti atau tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K. Mungkin saja tidak bisa diangkat menjadi PNS. Dua kategori tenaga honorer tersebut tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi pengangkatan P3K. Selain itu, dua kategori tenaga honorer ini akan dianggap gugur dan diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya informasi yang ada di video ini, mungkin ini untuk sebagai acuan untuk teman-teman tenaga honorer semuanya yang mendaftar di seleksi P3K tahap yang kedua untuk bisa lebih berhati-hati pada proses pendaftaran, terutama masalah unggah data dokumen. Jadi begitu fatalnya pelanggaran tersebut dilakukan oleh para tenaga honorer, bisa-bisa tenaga honorer tersebut akan di blacklist. Jadi sekali lagi kami menghimbau untuk teman-teman tenaga honorer yang mendaftar di seleksi tahap 1, maksudnya di seleksi tahap 2, untuk berhati-hati dalam proses pendaftaran. Jangan sampai kejadian seperti dua kategori yang kami sebutkan di atas. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi mengenai Kemenpan RB, dipastikan dua kategori tenaga honorer tersebut tidak bisa diangkat menjadi ASN. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.